Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Julian Aspiranto. Kali ini kita akan belajar ya bagaimana cara membuat potongan di AutoCAD. Hasilnya tuh seperti ini guys. Nah, hasilnya itu seperti ini guys ya. Di sini nih potongan. Kemudian seperti ini. Jadi potongan memanjang dan melintang. Namun pada video kali ini guys, gua tidak menjelaskan ya secara langsung step demi step pembuatannya, namun lebih kepada langkah-langkah dalam membuat potongan ini. Jadi apa dia langkah-langkahnya? Oke, langsung saja. Yang pertama, tentunya kalian harus memiliki dena ya. Jadi dena seperti ini. Nah, denanya harus seperti ini guys. Jadi langkah pertama adalah kalian harus punya dena beserta gambar garis atap. Di sini saya copy dulu ya denanya.
AutoCAD. Jadi perintahnya itu di sini saya hanya menyarankan untuk memproyeksi itu menggunakan perintah Xline ya. Jadi Xline ini garis yang panjang, kemudian mungkin tidak terputus karena saya tidak pernah mencari ujungnya. Oke, di sini perintahnya seperti ini guys, Xline. Kemudian kalian pilih arah vertikal. Nah, ini untuk memproyeksi secara searah sumbu Y ya. Langkah pertama adalah kita memproyeksikan untuk bagian dinding bagian luarnya dulu ya. Jadi di sini kita proyeksi, kemudian di sini. Nah, misalkan untuk potongan A, jadi dia itu kan searah sumbu Y proyeksinya. Maka kita lihat potongan A, dinding mana saja yang terkena dari potongan. Di sini yang terkena dari potongan adalah pertama dinding ini. Jadi kita proyeksikan ini, kemudian dinding ini, dan dinding ini, kemudian ini, kemudian ini. Yang pertama adalah garis yang terkena potongan dulu guys. Nah, ini sudah lihat garis yang terkena potongan. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk garis yang terkena potongan guys. Yang berikutnya adalah garis yang tidak terkena potongan. Misalkan garis atap atau garis dinding yang tidak terpotong. Sama seperti tadi. Nah, ini adalah garis yang tidak terpotong. Kemudian ini. Nah, seperti ini. Untuk teras biasanya kalau saya menggambar untuk teras itu saya kasih terakhir ya. Kemudian di sini saya tidak menggunakan layar dulu. Oke, setelah seperti ini kan sekedar contoh saja. Jadi nanti ketika kalian sudah menggunakan layar, maka kalian harus menggunakan layar kalian. Setelah seperti ini, untuk memudahkan dalam membedakan gambar, menggunakan untuk membedakan nanti garis atapnya, itu kalian sudah bisa langsung tandai sesuai layar yang kalian buat. Misalkan sini contoh, saya cari garis dinding ya, atap besi dinding. Contoh sini saya gunakan dinding dalam saja. Jadi itu kemarin yang saya jelaskan sesuai video saya. Jadi perlunya layar itu seperti ini guys. Jadi dia untuk memudahkan dalam membedakan ya garis satu sama lain. Nah, di sini ini saya kasih beda warna aja. Di sini contoh saya kasih dinding luar. Contoh. Oke. Untuk garis atap di sini saya tidak membedakannya ya. Karena dia sudah memiliki warna yang berbeda. Oke, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama adalah kalian buat di sebelah kanan ya. Terserah kalian mau sebelah kanan atau mau sebelah kiri dari gambar ini. Namun yang perlu diperhatikan itu bentuk potongan yang kita buat atau arah potongan. Di sini saya copy dulu. Nah, di sini saya copy. Jadi potongan itu guys tidak serta-merta dibuat. Misalkan untuk potongan A kita buat satu potongan A dulu, kemudian B kita buat berikutnya. Jadi dia itu idealnya harus dibuat bersamaan. Saya putar dulu ya.
Nah, di sini saya memutar sesuai potongan tadi. Jadi apabila potongannya itu mengarah ke atas, tergantung kemana arah garis potongan itu ada ya. Garis potongan yang kalian buat. Nah, garis potongan yang saya maksud adalah yang ini guys. Nah, garis potongan yang ini. Jadi yang saya maksud adalah garis potongan ini. Ketika garis potongan yang kalian buat itu ke bawah, maka kalian memutarnya juga ke bawah. Oke, setelah seperti ini. Nah, langkah berikutnya sama, kita buat garis potongan sesuai dengan kita buat garis proyeksi sesuai dengan yang dipotong. Nah, di sini saya akan membuat pertama tinggi dinding bangunan. Nah, di sini saya akan copy gambar ini naik ya. Garis ini naik. Jadi saya copy sesuai dengan ketinggian dinding kalian. Jadi ketinggian dinding kalian itu berapa? Nah, di sini saya mengcopy ketinggian dinding. Misalkan tinggi dinding yang saya gunakan itu 4,5 meter ya, 4,50 meter. Ini dari lantai plus minus dari lantai plus minus 0,0. Kalian. Nah, di sini saya gambar slope-nya dulu. Nah, di sini saya akan buat slope dengan ukuran 15-20. Slope ini tergantung dari kemauan kalian ya. Nah, di sini saya buat slope-nya. Nah, di
Sini kan slope-nya sudah saya buat. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat garis proyeksi lagi. Untuk menggambarnya ini tergantung kalian ya, bebas kalian mau gunakan garis proyeksi atau tidak untuk pondasinya. Itu sesuai dengan dimana kalian nyaman dalam membuatnya. Jadi di sini saya buat garis proyeksi dulu ke arah horizontal ya. Nah, di sini. Oke, kemudian saya copy. Ini ketinggiannya misalkan tinggi dari pondasi saya itu saya kasih misalkan contoh. Sini kasih 80. Ini sekedar contoh ya. Kemudian saya copy lagi. Misalkan di sini lebarnya misalkan 20 juga untuk batu kosongnya. Nah, contoh ini. Tergantung nanti kalian mau gambarnya seperti apa, guys. Nah, setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita buat garis untuk bagian top pondasinya. Tuh bagian top pondasinya kan di sini biasa menggunakan 25. Oke, kemudian garis pada bagian bawah itu misalkan kita kasih dia 80 atau 70-an agar tidak terlalu miring. Setelah seperti ini kita bisa tentukan kombinasinya ya, atau tebal dari setiap lapisan dari lantai dan muka tanah. Nah, di sini, nah, di sini tadi, ini kan misalkan tadi saya katakan ini ketinggian lantai plus minus 0,0. Nah, dari lantai plus minus 0,0 ini tentunya akan ada lapisan lagi. Misalkan plus minus 0,0 ini kan sudah disertai keramik. Kemudian di sini nanti ada spesi atau campuran di bawah keramik. Kemudian ada lapisan permukaan tanah ya. Di sini saya
kopi dulu. Di sini saya copy dulu ya. Nah, kopinya ini seberapa jauh? Misalkan saya copy di sini dengan ketebalan untuk spesi biasa 5 cm. Sini saya copy 5, enter. Nah, kemudian di sini saya copy lagi. Misalkan untuk di atasnya spesi biasanya ada lantai ya. Misalkan lantainya kita kasih 10. Nah, setelahnya itu ada timbunan. Jadi misalkan timbunannya ini kita kasih 30 sentian aja ya. 35 aja. Nah, seperti ini. Jadi tadi ini adalah untuk spesi, kemudian ini ada beton ya, lantai dasar, kemudian ini ada urukan. Nah, setelah seperti ini guys, kalian buat lagi garis, bisa menggunakan line ya, garis lurus seperti ini. Nah, garis lurusnya ini itu menandakan bahwa garis pondasi atau garis kedalaman dari pondasi guys. Kemudian kita potong. Nah, di sini bisa kita potong juga garis proyeksinya. Nah, ini sebagai contoh saja. Terkadang guys ada juga pondasi yang lebih lebar batu kosongnya. Jadi batu kosongnya itu misalkan keluar 10 cm dari pondasinya itu sendiri. Tergantung dari gambar kalian ya. Namun sekali lagi saya katakan di sini cuman contoh guys. Saya potong. Nah, setelah seperti ini, oke, sudah jadi. Jadi ini sudah mengikut ke yang lain ya. Jadi yang lain juga bisa kalian buat seperti ini. Nah, di sini untuk garis yang ini guys bisa kita copy aja ketika kalian tidak mau ribet. Kita copy ke sini.
Kita buat slope-nya, ring baloknya. Maka langkah berikutnya adalah kita proyeksikan garis X-line ya, dengan kemiringan sesuai dengan kemauan dari orang yang kalian gambarkan rumahnya. Jadi di sini kemiringannya saya buat itu 30 derajat. Karena 30 derajat menurut saya kemiringan atap yang ideal ya. Saya buat 30 derajat. Sorry. Nah, di sini saya sudah buat kemiringan atap 30 derajat, guys. Nah, seperti ini. Jadi kemiringan atap ini adalah untuk bagian dari nanti letak kaki kuda-kudanya. Nah, ketika kalian melihat sebuah rumah itu biasanya permukaannya itu sambungannya itu yang di sini, guys. Jadi di sini ya. Di sini yang pertama adalah letak dari ring baloknya dulu, kaki kuda-kudanya dulu, dengan balok tariknya. Jadi untuk balok tarik ini kita gambar dulu, guys. Nah, kita offset aja ya, dengan misalkan balok tariknya tidak menggunakan rangka baja di sini, guys. Misalkan ketika kalian menggunakan rangka baja bisa juga. Sini saya menggunakan kayu ya. Misalkan kita gunakan kayu 612. Jadi 12 ya offsetnya. Kita offset 12. Nah, sudah seperti ini, maka kita pindahkan garis proyeksi yang ini tadi ke atas sini. Kita move, terserah kalian mau move yang mana ya. Nah, di sini saya zoomkan dulu. Nah, seperti ini, guys. Jadi ini mewakili nanti sambungan pada ring balok. Mengapa seperti ini? Biasanya kan balok tarik itu terletak di atas dari di atas ring balok. Nah, setelah seperti ini, guys, kita potong ring baloknya searah ini ya. Jadi kita potong, kita klik ini, kemudian kita potong dia. Nah, di sini sudah terpotong, guys. Kita hapus garis yang ini. Nah, setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita offset. Jadi offset bagian yang ini ya, untuk balok dari kaki kuda-kudanya. Kita offset juga, misalkan kita offset untuk kaki kuda-kuda kita gunakan contoh 5-10. Di sini kita berarti lebarnya 10 cm ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini, guys, langkah berikutnya adalah kita potong bagian ininya. Ini kan sudah tidak digunakan. Nah, untuk garis ini kan tadi garis atap bagian luar. Biasanya garis atap itu dia jarak dari ujung balok ini ke atap itu biasanya ada yang menggunakan sekitar 15 cm, ada yang 20 cm. Maka di sini kita
gunakan nanti yang 15 cm ya, biar air tidak menjatuhi dari les plang kita. Oke, langkah berikutnya adalah kita offset. Jadi kita offset ya, offset lagi. Jadi di sini banyak menggunakan perintah offset guys. Kita offset lagi 10 cm untuk bagian dari balok yang di atasnya ya. Jadi kita offset lagi baloknya di sini 10 cm. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini nanti digunakan untuk letak dari Nah, ini nanti guys digunakan letak dari balok yang ini ya. Jadi mana tadi? Nah, balok gordingnya guys, nanti digunakan untuk balok gording. Oke, nah oh dia batal ya, 10. Nah, ini nanti digunakan untuk letak dari balok gording yang akan kita pasang. Nah, setelah seperti ini guys, langkah berikutnya adalah kita potong pas bagian dari ujung atap. Jadi sini kita potong. Kita potong garis yang ini ya. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, langkah berikutnya adalah kita membuat balok gording itu sendiri. Namun sebelum itu, di sini kita potong dulu. Nah, ini kan ujung dari permukaan atap. Nah, untuk jenis atap minimalis, di atas dari garis ini kan sudah terletak balok gording ya. Jadi setelah gording itu langsung atap untuk pemasangan atap minimalis. Jadi mengapa saya angkat minimalis, karena itu tadi kemudahan dalam pengerjaannya dan biayanya tidak terlalu banyak. Oke, langsung saja guys, di sini kita potong ya. Namun sebelum itu kita tarik garis 10 cm masuk. Jadi di sini kita tarik garis 10 cm ya. Oh sorry, tadi 15 ya. Nah, seperti ini. Di sini saya potong. Nah, di sini sudah saya potong. Langkah berikutnya adalah kita membuat balok. Jadi balok gording yang tadi kan balok gordingnya 510. Sini RC kita buat, kemudian kita gunakan 510.
5,10. Nah seperti ini. Nah setelah seperti ini guys, kita copy garis ini ke sini. Nah seperti ini. Oke. Nah setelah seperti ini kita putar, tekan RO di keyboard ya, RO. Kemudian kita klik garis yang ingin kita putar. Kemudian setelah kalian klik seperti ini, kita gunakan tekan lagi R. Kalian tekan garisnya, tekan garis yang ingin kalian putar, kemudian putarkan. Nah seperti ini guys. Oke, setelah seperti ini, jadi di sini adalah nanti letak dari les plangnya. Di sini ya, letak dari les plang. Setelah seperti ini, kita tinggal mengcopy sesuai dengan jarak yang kita inginkan. Jadi saya sarankan untuk mengcopy baloknya ini itu pasang dari bawah. Biasanya di tukang kayu dia menggunakan seperti itu guys. Jadi nanti yang bagian atas itu meskipun jaraknya baloknya itu dekat, itu tidak menjadi masalah. Untuk jarak ini guys, biasa pada rumah yang saya lihat ya. Jadi dia itu menggunakan jarak 1 meter. Di sini kita copy aja. Cara mengkopinya adalah yang pertama kita buat garis dulu ya. Ini agar tidak keliru. Jadi kita klik. Kemudian kita klik copy. Nah seperti ini, kita ketik, misalkan gunakan jaraknya biasakan 1 meter. Namun di sini saya menggunakan jarak yang tidak terlalu jauh. Di sini saya gunakan 80 ya. 10, enter. Nah oke, seperti ini guys. Nah setelah seperti ini, kalian bisa menggunakan garis ataupun tidak. Itu pastinya nanti jaraknya akan lurus. Jadi di sini kita klik, kemudian kita copy. Namun kita mengambil garis kopinya itu dari arah sini. Jadi kita copy seperti ini guys. Nah, mengapa di copy seperti ini? Untuk memudahkan kita mengkopinya ya. Sorry, ini apakah tadi 80? Mohon maaf guys, jadi ini tadi saya copy 69, salah ketik ya. Oke, tidak masalah, langsung saja, ini hanya sekedar contoh ya. Sini kita copy saja, terus naik. Jadi kita copy hingga mendekati ujung dari atap tadi ya. Di sini saya menggambar sedikit agak lama ya guys, karena tidak menggunakan mouse ya. Jadi mouse saya kemarin ketinggalan. Jadi ya terpaksa menggambar seperti ini. Nah oke, setelah seperti ini guys, jadi tadi ada garis atap juga di bagian atas sini, bagian atap terluar ya. Di sini kita garis seperti ini, dan kita tulis tadi 10 cm dia ya. Sorry, 15 ya. Untuk atap ini kalian bebas mau 15 atau 10, itu terserah ya. Kemudian kita potong tadi yang ini ya. Sorry, terpotongnya salah.
Nah, di sini kita potong dulu. Nah, oke. Setelah seperti ini guys, maka kita copy atapnya juga. Jadi atapnya itu biasa ketebalan atap 2 cm aja. Kita offset ya 2 cm untuk tebal dari atapnya. Nah, oke, sudah seperti ini guys. Namun di sini tadi masih ada balok ring bulk ya. Balok gordingnya juga di sini. Nah, di sini sudah nampak guys. Jadi untuk potongan bagian sebelah rumah tadi. Langkah berikutnya adalah kita meletakkan dinding ya. Jadi di sini tadi kita lihat di dena. Nah, ini kan denanya. Jadi di atas ini tentunya nanti akan ada garis ring bulk. Jadi kaki kuda-kuda ya. Jadi di sini ada kuda-kuda batu di tengah untuk garis dinding ini. Jadi di sini garis yang ini, di atasnya ini ada kuda-kuda batu dari atas ini guys. Jadi di sini ada ring bulk juga. Jadi kita copy dulu. Kita copy ya. Copy. Ini saya agak sedikit lambat ya guys, karena tidak menggunakan mouse. Seperti ini. Setelah seperti ini kan ring bulk tadi tentunya akan kelihatan. Nah, di sini akan ada kaki kuda-kuda guys. Jadi kita potong saja. Yang ini ya kita potong. Nanti ini ada proyeksi garis kaki kuda-kuda. Kita proyeksikan dulu di sini. Kita ganti garis ini menjadi garis dinding dalam. Nah, oke, setelah seperti ini guys, sudah kelihatan ya di sini. Langkah berikutnya adalah kita zoom dulu yang ini. Nah, setelah seperti ini guys, di sini kita potong juga. Jadi kaki kuda. Jadi di sini garis proyeksi tadi kita potong. Nah, di sini juga ada ring bulknya. Jadi ring bulknya kita gambar saja agar memudahkan ya. 15,20. Untuk ring bulknya sendiri ini bebas guys untuk bagian atas karena bebannya itu tidak terlalu berat ya. Nah, oke, setelah seperti ini di sini sudah kelihatan guys. Jadi ini tadi ring bulk dari kuda-kudanya. Langkah berikutnya adalah kita membuat garis dari balok gapitnya, kemudian plafon. Namun sebelum itu untuk garis yang ini bisa kita potong. Kita potong di bagian atas ya sini. Namun kalian jangan memotong garis yang ke sana.
karena ini nanti yang akan dijadikan acuan untuk menggambar potongan yang di sebelahnya. Nah, setelah seperti ini, kita copy juga slop ini guys. Kita copy ke sini. Tadi belum terpotong ya, sorry. Nah, kita potong ini. Oke, di sini sudah terlihat guys. Sudah terlihat ya. Jadi sudah terlihat contohnya seperti ini untuk modelnya. Jadi sudah nampak model dari potongan yang sudah kita buat. Di sini sudah ada garis atap. Kemudian di sini ada garis atap. Kemudian langkah berikutnya adalah garis yang di sebelahnya, atau atap rumah ya, atau model atap yang di sebelahnya. Nah di sini guys, di sini kan ada sedikit selisih ya. Jadi di sini model atapnya seperti ini. Ini adalah atap yang di atas, kemudian di atap yang di bawah. Jadi modelnya itu yang di sini adalah model atap jengki yang biasa kita lihat, jadi atau yang segitiga seperti ini. Nah, di sini saya akan garis untuk di depannya. Kita lihat lagi di garis potongan tadi itu dia di mana. Nah, di sini garisnya seperti ini. Jadi yang kelihatan nanti ada dari garis tengah, ini garis tengahnya. Topnya di sini sekitar berapa senti ya, senti. Maka langkah berikutnya adalah kita gambar dulu yang di sebelahnya guys, karena potongan yang di sini merupakan proyeksi dari garis dari potongan yang akan kita buat di sebelah sini. Jadi langkah berikutnya adalah kita buat proyeksinya ini dulu. Nah ini adalah modelnya ya. Jadi seperti ini. Ada garis potongan di sini. Langkahnya sama seperti tadi guys. Pertama kita buat garis proyeksinya. Kan di sini garis proyeksinya sudah ada. Di sini kan garis proyeksinya sudah ada guys. Nah seperti ini. Maka langkah berikutnya adalah kita tinggal memotong garis ini. Jadi tinggal kita potongin aja semua garisnya yang ini. Sorry, kita potong yang ini. Jadi kita tinggal potong. Oke. Nah setelah jadi seperti ini guys, langkah berikutnya adalah kita memproyeksikan tinggi atap. Jadi tinggi atap yang ini kita proyeksikan ke sini. Namun sebelum itu kita lihat dulu. Potongannya kan lari ke sana. Maka otomatis gambar yang terlihat adalah tampak dari ini. Ada pintu, ada dinding. Kita proyeksikan tinggi maksimal dari atap ini dulu. Sini kita proyeksikan tinggi maksimalnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita memproyeksikan tinggi dari yang di sini tadi. Yang saya katakan ini, sini.
Nah, di sini akan ada model atap juga guys, jadi rata ke sana model atapnya ini. Sini kita garis dulu, kemudian kita gunakan arah horizontal. Jadi tinggi atapnya ini bebas ya, kalian mau tinggi berapa. Sini saya menggunakan tinggi atapnya itu segini ya. Nah, oke, sini sudah terlihat ya. Langkah berikutnya adalah kita copy dulu pondasi ini ya. Jadi yang pondasi yang tadi kita copy dulu ke masing-masing item. Ke sini ya, kita copy. Kita ambil di sudut sini, kita copy di masing-masing proyeksi yang terkena potongan guys. Nah, setelah kita copy seperti ini guys, langkah berikutnya adalah kita buat, kan tadi sudah ada balok cordingnya, garis potongan yang ini tadi, ini potongan atapnya. Jadi apa-apa saja kemungkinan yang terlihat nanti di sebelah sana. Namun sebelum itu kita potong dulu garis proyeksi yang sudah tidak kita gunakan. Jadi ini tidak kita gunakan guys, garis ini. Kita potong TR, kemudian klik ini, kemudian klik satu kali. Nah, kita potong semua garis proyeksi yang sudah tidak kita gunakan. Untuk bagian dalam ini kan tidak digunakan guys. Garis ini tadi yang akan kita gunakan untuk bagian tengah dari proyeksi yang akan kita buat, namun ini tidak ya. Oke, setelah seperti itu kita potong bagian atasnya lagi agar tidak memperibet garis. Sini kita potong. Oke. Nah, setelah seperti ini guys, maka langkah berikutnya adalah kita membuat potongannya ya. Jadi ini tadi garisnya, kemudian di sini ada nanti garis putus-putus. Putus-putus. Di sini saya perbesar dulu. Nah, di sini nanti kan ada garis yang terlihat ya. Jadi di sini ada garis balok yang tadi sudah terkena potongan. Jadi kita potong aja. Ini sudah tidak digunakan ya garis yang ini. Yang digunakan nanti adalah garis yang ini. Dan kita potong di sini. Kita klik, potong bagian atasnya. Ini, kemudian kita potong. Nah, untuk garis ini kan tadi ini sudah selesai, maka kita bisa hapus guys, untuk tidak membingungkan dalam penggambaran. Langkah berikutnya adalah kita potong juga. Jadi di sini ada balok tadi. Kita copy ke sini. Oke. Nah, setelah seperti ini kita bisa gambar atap yang ada di sini guys. Oke, kita copy tadi untuk baloknya ya.
Nah, kemudian kita potong garis yang ini. Oke. Sepertinya ini tidak lurus, guys. Soalnya ini tidak lurus ya. Oke. Nah, oke, di sini sudah selesai ya.